untuk yang mengalami mati suri itu mereka bahkan bisa ini loh mas, bisa mengungkapkan apa yang dirasakan pada waktu mati. Iya. Ada yang bilang tempatnya tuh gelap, terus ada yang menuntun ke arah cahaya, sekiranya cahaya itu sudah dituju, pas melek itu hidup lagi. Ada yang sudah sempat diajak jalan ke arah neraka, ada yang ya banyak sekali yang mengungkapkan itu. Versinya beda-beda ya. Bopak itu tau nggak, bopak pelawak itu? Tahu. Iya, itu juga pernah mengalami mati suri katanya. Yang viral sih yang itu, yang ibu-ibu itu loh mas, kalau nggak salah pakaiannya kuning, ibu-ibu ini. Kalau yang masih inget di apa kan tuntun ke arah neraka, kemungkinan besar itu dia akan bertobat. Pasti mas, itu Pasti. Nah, Karena udah benar-benar punya gambaran ya. Ya bukan gambaran lagi sih. Nyata. Memang pernah ngalami gitu. Tetap tobat, aku yakin. ini loh mas yang viral tuh, sampai masuk ke acara Kick Andy. Nih. Orang mana itu? Orang mana? Ini orang nggak tahu orang mana ya. Kisah nyata mati suri melihat alam barzah. Ceritanya gimana itu? Saya juga kurang paham. Masya Allah. Tapi banyak yang kita temui itu udah lingkungan. Iya contoh, iya kayak si itu siapa, tetangga kita Muklis tuh. Iya. Itu mati suri. Itu mati suri pak. Mati suri mas. Temennya Mas Yanto ada nggak waktu SMP? Temennya siapa itu? Temenmu meninggal katanya. Iya, lewat jiwa. Siapa mas? Jadi itu teman SMP mas dulu. Dia itu petinju. Cuma almarhum itu apa ya? Dia meninggal karena bekerja di proyek itu di Jakarta. Cuman saya kurang tahu ya Jakartanya mana. Beliau itu jatuh dari lantai 2. Ya kecelakaan kerja gitu kayaknya. Ya mudah-mudahan untuk almarhum diampuni dosa-dosanya dan diterima di alam sana, dan untuk keluarganya ditinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, dan bisa ikhlas menerima ini, karena ya memang kematian adalah rahasia ilahi. Kita nggak bisa menghindar, mengelak ataupun menundanya. Kematian pasti datang dan kematian pasti ada. Nah itu dari lantai 2 langsung meninggal apa sempat dibawa ke rumah sakit mas? Kurang tahu juga sih mas, karena saya tadi lihat informasinya cuma dari Facebook, dimana ada yang unggah foto beliau itu dan ada hashtagnya di situ, cuma keterangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal, dan kronologi kejadiannya cuma ditulis singkat sih, dan saya belum sempat mencari informasinya, dan mungkin besok pagi lah saya cari informasi. Nah ini saya mau tanya sama Mas J. Iya tanya. Dari awal ngerintisnya YouTube sampai sekarang mendapatkan silver button itu gimana? Wah, Manis pahitnya coba diceritain. Baiknya ada sih. Saya bercerita ya. Iya, biar teman-teman juga tahu juga. Dan sebenarnya yang membuka channel YouTube itu sebenarnya adalah Mas Rey untuk pertama kali. Itu saya masih ada di Jepang. Sama saya itu mas ya. Pas ketemu di rumah saya, Iya. saya sebenarnya di sini tuh merantau mas. Iya. Aslinya Jepang. Ada benar. Itu asli sana. Omae namae wa dari desu ka? Nah, Self versi show. Jing main show ya. Gak tahu Mas Yanto asli Jepang, gak tahu. Itu saya emang kelahirannya nggak di Jepang mas. Gimana? Kelahiran asli sini Indonesia. Cuman merantau ke Jepang sama Mas J. Kok nggak tahu bahasa Jepang? Loh enggak, orang dulu saya waktu di Jepang itu nggak pernah ngomong sama orang Jepang. Lagi pakai bahasa Arab. Gini. Kode mas. Pura-pura bisu gitu. Enggak kode. Kodenya gimana? Rokok ya.
ini udah paham orang Jepang. Makan ya Jadi di sana cuma ngerokok sama makan. iya Enggak kerja. bisa Lemes. Ya pada waktu saya di Jepang tuh Mas Rey buka channel dengan adanya bimbingan dari Lek Sukamti ya, pasti udah tahu lah, banyak yang udah tahu. Lek Sukamti itu dulu masih nge-live dan disitu channel misteri masih bisa dihitung di channel misteri itu, dan dapat bimbingan dari Lek Sukamti, dapat pelajaran banyak dari Lek Sukamti, dan disitu Mas Rey itu banyak belajar, akan tetapi agak sedikit menyerah Mas, karena mungkin ya mental, ilmu itu belum mumpuni diterjun dunia misteri sendiri, apalagi yang sendiri. Itu sempat diisi ini loh, game ya? Free Fire itu loh Mas, game Free Fire itu. Akhirnya ya di situ Mas Rey udah nggak kayak udahlah nggak usah lah, nggak kuat gitu mungkin ya. Aku pulang dari Jepang dan di situ aku juga belum langsung bekerja, untuk nyari pekerjaan itu belum, karena itu pas pandemi itu Februari, saya masih ingat banget. Dan di situ tak tanya, lu kan Re gimana Re, nggak tak isi video Mas loh. Udah kenapa? Aku nggak kuat ketemu pocong, aku malah lari terus yo nggak dapat video, nggak bisa foto, nggak piye toh. Yaudah yuk tak temenin. Pertama-tama tuh ya saya agak takut gitu, terus kayak nyoba ini loh Mas, mitos-mitos itu loh Mas. Apa benar sih akhirnya saya nyoba bakar terasi di sebuah tempat angker, dan di situ juga ada sosok sebenarnya di belakang saya, tapi saya nggak sadar karena di situ saya juga masih blong-blongan ya. Ibarat orang ini masih bermodal nekat tok, enek opo-opo gak dipikir. Itu akhirnya di situ saya menyambangi itu sambil belajar banyak lagi untuk mendalami sebuah ilmu misteri seperti ini. Dan enggak luput juga dari bimbingan Mbah Ranto. Di situ akhirnya kita berusaha berdua sama Mas Rey sampai di Cibubur itu saya eksplor ke sana sampai Cibubur. Dulu sempat collab yang dengan yang namanya Anoy Misteri. Itu kayaknya sekarang udah jarang banget bikin video tuh Anoy Misteri. Situ juga sudah mulai mempertaruhkan nyawa di situ, tapi situ saya sudah mempunyai pegangan pesangon juga. Terus akhirnya pulang ke sini ke Jawa, collab sama Mbak Nesti di situ untuk menguak misteri-misteri yang ada di kampung sama Mbak Nesti. Akhirnya di situ kita sudah berpisah sama Mbak Nesti ya, karena kita kan juga nggak bisa tinggal satu tempat sama Mbak Nesti toh, karena bukan muhrim. Akhirnya saya pulang, Mbak Nesti ya explore sendiri, saya sama Mas explore sendiri. Lambat laun berjalannya waktu ketemu sama Mas Yanto. Dulu tuh Mas Yanto tuh tukang ojek. Yeah. Sebelum jadi tukang ojek malah Mas Yanto pernah menemui Mbak Nesti juga. Iya. Dan kurang percaya akan hal seperti itu. Gitu. Dan sampai taruhan apa genteng ya itu ya, almarhumah sama almarhumah ya. Iya, kalau misalkan bisa buktiin di depan saya, karena memang dulu saya itu kalau orang memang nggak percaya. Kalau belum buktikan secara langsung. Iya, malah waktu itu saya memang nggak ada kerjaan. Terus saya dapat informasi alamat rumah Mbak Nesti dari salah satu teman saya yang ada di Jawa Timur Mas. Saya datang ke sana, terus buktiin sampai berapa hari ya waktu itu. Nginep itu sekitar 3 hari 4 hari 3 malam itu saya ngikutin terus Mbak Nesti itu sampai saya buntutin Mbak Nesti secara diam-diam. Dan setelah saya buktiin sendiri memang ada nyatanya, dan ya sempat juga sih saya keserang itu sampai benar-benar saya ya itu tadi merasa benar-benar tobat karena nggak lagi lah main-mainan kayak gini buat apa gitu kan. Iya. Saya udah mau pulang, dan di situ saya memang benar-benar minta kerjaan sama Mbak Nesti karena
almarhumah ya kalau sekarang ya, almarhumah Mbak Nesti, karena memang benar-benar nganggur, saya nggak ada kerjaan, nganggur. Dan itu beliau mengatakan kenallah sama Masih, siapa tahu Masih membutuhkan apa kameramen gitu. Dan belum sempat dikenalin kan sama beliau almarhumah. Tapi almarhumah sempat kontak saya, Masih ini ada orang membutuhkan pekerjaan, barangkali masih membutuhkan seorang kameramen gitu. Wah ya Mbak, nanti tak pikir-pikir lagi aja. Tapi untuk dipertemukannya belum. Iya, maksudnya dari pihak beliau langsung mempertemukan saya sama Masih kan? Enggak kan? Itu ya namanya jodoh nggak kemana tadi ya. Waktu saya itu pulang ngojek itu, saya udah punya kerjaan jadi gojek itu, ketemu Masih waktu itu. Dan berlanjutlah dimana saya itu dibantuin sama Masih. Saya pernah diisengin sama orang ngiri sama saya, terus saya dibantuin sama Masih sama Mas Rey untuk ngeluarin gangguan-gangguan yang sengaja emang dikirim, dan itu teman saya sendiri, teman dekat malahan. Kok bisa itu? Iya ngiri Mas, balik lagi ngiri, namanya rezeki gitu kan, pasti ada aja lah. Jadi orang itu tuh merasa bahwa orderannya Mas Yanto kok rame menggunakan kok ora tau untuk orderan ngono. Itu Mas Yanto dikirimi, ya bisa dibilang santet ya. Orang itu berdukun, dan bahkan motornya Mas Yanto dikasih kuntilanak. Nah di situ saya ketemu Mas Yanto tuh, saya teriakin Mas Yanto, tapi kan nggak tahu namanya. Weh Mas, dikirain Mas Yanto katanya dulu tuh mau dibegal takutnya. Pulang di situ, hari besok ketemu lagi di gardu itu ya, rondan itu. Dan Mas Yanto bercerita, kok setiap pulang kerja kok anak istri saya kok nangis terus ya Mas. Nah dari situ, ya memang karena kamu bawa kuntilanak, kamu bawa makhluk yang nggak kasat mata tapi bisa dilihat oleh anakmu gitu. Sensitif soalnya. Sensitif, dan wanita pun juga lebih sensitif daripada laki-laki. Terus Mas Yanto nggak percaya, tak tampakin bener anak itu ada berdiri di samping gardu itu, dan tak buang. Dari situ saya coba silaturahmi ke tempat Mas Yanto, ngobrol rumahnya atau wawane panas, sampai ada siluman ular juga warna hijau itu di bagian ruangan yang belakang saya duduk itu. Tak gambar juga, ada gambarnya. Terus Mas Yanto juga mengungkapkan bahwa kok tanganku kok rasanya kok nyewer ya Mas, anggar ngerem ngono agak sakit ya, pirang meter kok rasanya loro dan gak kuat ngono. Coba tak delok apa kesleo apa piye. Wah jebule ning tangan ini obat dom, jarum tangannya itu banyak jarum di dalam. Akhirnya saya menggunakan media daun kelor dan sama telur ayam itu ya, untuk berhasil dan tidaknya saya juga nggak tahu, yang penting saya berusaha dan alhamdulillah berhasil. Telur itu tak gosokkan ke tangan Mas Yanto dua-duanya, dan telur ketika dipecah ke piring itu warnanya darah, gumpalan darahnya Mas Yanto yang terkontaminasi sama jarum itu beserta jarum-jarumnya yang ada di tangan Mas Yanto itu. Dan setelah itu Mas Yanto udah merasa enakan, dan hawa rumah pun juga udah adem, udah netral. Di situ Mas Yanto juga, Mas kalau ada kerjaan Mas, ya sudahlah, dengan adanya kita kenal seperti ini, menambah saudara, menambah dulur ya. Dan saya juga butuh kameramen juga, saya coba aja, dan Mas Yanto alhamdulillah mau untuk mencoba 1 kali 2 kali. Itu takut Mas Yanto tuh, bener-bener takut itu, tak ajak eksplor tuh. Dan itu ya namanya nol brutal ya Mas, belum ada pengalaman juga seperti itu. Lebih ke trauma sih dulu emang saya tuh kayak gitu kan, nggak percaya, terus dibutin sama almarhumah kan, terus habis itu kan trauma ngeliat kayak gitu kan, takut, emang bener-bener takut. Terus saya tenangin, belajar sambil berjalan, belajar, udah mulai menguasai hal seperti ini. Dan
tapi masih polos gitu loh. Polosnya Mas Yanto tuh kebangetan tuh. Mas bawa bekal, bawa botol buat nanti di sana di hutan kan nggak ada minum. Aku ngomong bawa botol digo botolnya tok, orang Kan diisi emang- banyu. Iya kan emang nggak sama airnya. Jadi Dia polos tenan. harusnya ngomongnya tuh botol sambil dikasih air gitu. Nah besoknya, oh Iya, yo, ya kan bener kan? oh yo aku salah yo. Besoknya ngomong Mas bawa air, ya dibawa. Cuman air itu kok plastik. Kan nggak ngomong sama botolnya, bilangnya sama airnya kan? Iya. Saya boleh saya bawa air. Itu kok plastik. Mending nih plastik es orangnya masih iso disedot apa ditutup. Tapi plastik sing gendho kok barang belanjaan iki lho Mas. Kayak lorek-lorek mesti. Putih peran ya, putih. Putih tadi. Putih bening ngono kayak. Berat. Dari saya tuh ngomongnya tuh yang komplit loh. Pakai bawa air, taruh di botol. Ya Mas. Itu perbedaannya udah banyak sekali Mas. Sekarang udah rapi, udah bagus. Dulu saya ini mas, gondrong, tak kucir ini. Oh, kucir koyo kok Petro ngono kayak. Terus saya dulu terinspirasi sama artis Jepang. Korea apa Jepang? Jepang. Genji. Genji mas. Genji. Teriak Genji. Emangnya Genji itu kuciran? Ya enggak sih. Kuciran ya mas, anu dikucir ya. Kuciran nek pas gelut. Nah, terus di situ dari semenjak itu Mas Yanto gabung dengan saya dan kita berjalan bertiga, kita silaturahmi. Kita ketemu dengan tim Terus Raras. Nah. Iya. Di waktu itu nggak sengaja tim Terus Raras tuh kontennya masih mancing dan memanfaatkan alam di situ. Mas Cuka ya itu ya, yang kesurupan itu, kesurupan. Dan di situ bercerita berlanjut, bahkan mereka beralih ke dunia misteri dengan bertemu dengan tim Abitus. Tapi di situ ada sebuah problem di channel Terus Raras tuh sempat tidak diterima juga oleh pihak YouTube. Akhirnya mereka menyerah dan memutuskan jalan masing-masing. Bubar ya, sempat bubar ya. Iya. Mas Tri dan Mas Gendon ke Jepara untuk bekerja dagang bakso ya, ngewangi wong ya. Iya. Ngewangi wong dagang bakso, dan Mas Cuka nganggur di rumah. Dan di situ sebelum kalian ke Jepara tuh lebih dulu kita ke Mas Ganang apa ke Jepara sih? Kita ke Mas Ganang. Kita ke Mas Ganang dulu ya. Kita ke Mas Ganang, silaturahmi ke sana, dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh Mas Ganang, dan bahkan kita ditawari untuk eksplor bareng, dan ya sudah di sana silaturahmi dan kita pulang ke Sragen lagi. Mas Yanto menawarkan, Mas gimana kalau Mas juga diajak Mas? Nah sekarang Mas Pak kemana toh? Ya mereka tuh udah bubar sekarang, Mas Tri sama Mas Gendon tuh ke Jepara dan Mas Cuka nganggur di rumah. Ya udah ngajak sini, ajak main sini. Ajak main, kita ngobrol. Akhirnya Mas Cuka di situ berinisiatif buka channel sendiri yang namanya Cuka Misteri. Cuka sama Putra duluan masih? Mas Putra. Oh Putra sih toh? Mas Putra. Oh Putra sih. Oh Mas Putra tuh dulu tuh ya dari Mas Yanto juga. Itu, dan akhirnya dulu Mas Putra tuh sempat ragu untuk di dunia misteri. Saya tawari lah mau terjun ke dunia misteri atau yang biasa vlog atau prank atau challenge. Vlog aja ya Mas. Nah nanti kalau vlog ya nanti insya Allah tak buka channel lagi ya, ini Sanji ini. Tapi kan di situ saya nggak pasti Mas. Saya karena di situ saya tidak bisa memberi jawaban pasti. Mas Putra nekat mau nggak mau terjun ke dunia misteri, apapun itu resikonya. Di situ Mas Cuka disarankan gabung juga sama Mas Yanto, ya sudah enggak apa-apa sini masuk gabung. Ya sampai seperti ini kayak Red Junior, Abitus, JRI udah memenuhi syarat untuk mendapatkan silver play button. Ini bisa dipegang kali Mas. Siapa tahu ketularan. Amin. Nih. Tuh Mas. Saya aja belum dapat loh sampai Putra, sekarang. Nah, ini nek rati soteng sak demai terus. Betul. Nah, dan kenapa di sini JRI belum
mendapatkan karena ada sebuah Kenapa, Mas? problem di situ. Iya. Channel JRI kan dulu sempat disuspend seminggu ya itu ya. Ya karena masalah itu Silver Button ditunda. Dan mudah-mudahan secepatnya Amin. segera Amin. cepat menyusul dan suspendnya cepat berakhir. Dan ya di situ Mas Tri juga memutuskan untuk pulang lagi, tidak dagang bakso di Jepara ya. Iya, Mas. Dan silaturahmi ke sini ngobrol dengan kita semua, ya sudah ayolah kita bersatu gitu. Karena Mas Tri kan udah nggak asing lagi toh. Dan bukan untuk pertama kali kan, ya sampai sekarang. Suka dukanya banyak di situ, kita ketemu musuh-musuh yang berat dan bahkan yang pendamping kita juga sudah banyak menjadi korban untuk melindungi kita. Yang Jogorogo itu yang paling berkesan untuk saya, menurut saya ya. Mungkin menurut Mas Yanto atau Mas Rey beda, tapi menurut saya tuh yang Jogorogo lah yang paling berkesan dan mengorbankan dirinya demi kita. Dan mungkin untuk sebagian kalian semua mungkin udah tahu dimana proses kita dari nol sampai sekarang ini. Mungkin ada juga yang belum tahu, dan yang belum tahu silahkan flashback kembali dari channel kita masing-masing. Itu ada semua perjalanan kita, itu semua ada, dan mungkin nggak bisa kita ceritakan semua karena kalau misalkan kita start nih sekarang kita ceritain semua dari masih jomblo sampai nanti anak 3 pun nggak selesai, yakin saya. Iya. Karena apa ya, kita penemuan eyang aja sampai eyang satu ke eyang yang lain itu membutuhkan sekitar 55 tahun dan belum pokoknya nanti sampai masih punya anak 3 pun belum selesai Nanti cerita. Mas Putra cepet-cepet nyusul ini ya. Amin. Mas Putra berapa tuh? 63. Wah, bentar lagi. Iya, bentar lagi lah. Ya kita doain moga-moga semuanya dapat. Amin. Amin. Dan ya sebenarnya sih bener ya, ini jujur ya, baru di ini jujur ya, namanya play silver button ataupun gold button itu nggak ada duitnya, Nggak ada. sama sekali nggak ada Ya hanya duitnya. seperti ini. Cuman itu kayak apresiasi dari pihak YouTube untuk kita itu, karena kita telah mencapai untuk apa ya, ini sebuah kayak prestasi, mungkin kayak piala ya Mas ya. Piala kan itu kan cuman atom, cuman apalah plastik gitu, sama aja ini juga kayak gitu, nggak ada uangnya sama sekali. Tapi ini emang kebanggaan tersendiri lah. Mungkin kalian yang youtuber juga ya pasti menanti lah yang hal seperti ini, karena itu sebuah kayak monumen. Kalau pahlawan dulu itu monumen ini. Ya untuk yang youtuber juga, semoga kalian yang belum mencapai seperti ini juga semoga cepat mencapai. Amin. Amin. Diinginkan ya. Tetap semangat. Tetap semangat pokoknya. 45. Jangan kendor. Ya mungkin seperti itu sih ceritanya, kurang lebihnya. Tapi jika ingin lebih merasakan prosesnya, terus yang dilihat seperti apa, itu bisa flashback kan. Kalau buka channel YouTube terus buka video itu kan ada pilihan Mas, terbaru, terpopuler, sama terlama. Nah itu diklik yang terlama, itu nanti sampean tinggal klik itu udah paling lama, dan berlanjutnya ke bawah tuh yang lebih baru. Dan saya kan kalau gabut juga nontonin video-video saya yang lama Mas. Iya, lucu ya, masih culun-culunnya, Masih culun-culun gitu. nggak nyangka kok saya dulu kayak gini gitu. Nggak terima atau nggak? Nggak terima atau nggak nyangka? Nggak nyangka. Nggak terima. Ngopo ambien ini? Enggak lah, itu kan namanya, itu kan ada fasenya masing-masing gitu. Ya mungkin seperti itu sih ceritanya. Ya, terima kasih banyak Mas. Ya mungkin karena ini waktu sudah menunjukkan Setengah 4. Udah mau subuh ya. Kita bisa tutup di sini, dan ayam juga udah berkokok. Kita nanti lanjut sholat subuh, mungkin bisa ditutup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Maaf tidak dapat explore pada malam hari ini, tapi kita berusaha menyuguhkan video dan tontonan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Amin. Yang positif diambil, yang negatif silahkan dibuang. Iya.
jangan menebar benci di antara kita, sambung seduluran sak lawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.